apa suaranya pakai HP gua. Iya kali ya. Ya udah Backup suara ya. Backup suara. Berapa? 11 detik 16. Bodoh lah. Nanti ini WLD Saputra. Teddy Agus Mulyana. Mantap. Mantap. Keren. Gua tadi habis ditanya-tanya sama WLD. Gua habis nanya-nanya Teddy tadi. Anjing lu. Tadi tuh gak bisa ngomong kasar sayangnya. Iya, gua juga nggak bisa. Iya. Coba bisa ngomong kasar. Kasar. Ya. Garing ya. Lu kan selalu garing. Iya. Kan di tongkrongan yang garing lu sama Iqbal. Sama Aang. Tapi daripada garing gua lebih baik dia. Goblok. Enggak apa-apa garing. Yang garing itu juga nggak selalu nggak enak. Kalau makan kerupuk juga nyarinya yang garing kan. Itu garing. Ada juga garing yang paling dicari. Apa tuh? Nasi. Nasi. Nasi garing. Nasi garing. Iya. Nasi garing. Nasi goreng. Ya. Ya Tuhan. Gimana, kebukti nggak? Bukti sih. Anjir. Well, ini bukan orang terkenal. Bukan ya? Orang terkenal kan sih lo? Enggak lah. Enggak ya? Siapa yang kenal? Keluarga doang. Keluarga. Bukan orang terkenal. Di tongkrongan diem. Di sekolahan tidak menonjol. Bisa main futsal kalah sama Kamal. Iya. Jauh kan? Jauh. Enggak banget nih. Tahu-tahu gue diundang siaran radio dan dia jadi penyiarnya. Anjing gitu. Bangsat. Gue nanya, well, siapa emang apa tuh presenternya ya? Presenternya, hostnya. Siapa hostnya? Ada teman gua. Ada teman tahu-tahu siapa? Sebenarnya gua Ted. Bangsat. Sejak kapan lo? Sejak kalau resmi siaran sendirinya baru banget sebulan. Baru sebulan. Baru banget sebulan. Tapi udah ada berapa orang yang lu tanya-tanya? Lu pertama, kalau buat gua ya, lu yang pertama gua undang. Istimewa banget gua ya. Parah. Cherry Bell kalah sih. Panjang. Tapi gua anaknya Cherry Bell banget. Iya. You are beautiful. Enggak dong. Iya kan itu lagunya. Dulunya nggak beautiful. Gua cantik bego. Lu nggak tahu ya di sisi cowok itu ada sisi feminimnya. Nah, gua nggak tahu itu. Setiap orang itu punya sisi feminim sama maskulin. Nah, bedanya apa tuh? iya, maksudnya ada sisi perempuan dan ada sisi laki-laki. Kalau laki-laki maskulin. Maskulin, kalau cewek feminim. Nah, laki-laki juga punya sisi feminim. Kalau sisi feminimnya lebih tinggi, akhirnya dia agak sedikit feminim atau malahan feminim banget. Karena kalau yang gemulai gitu. Iya, itu sisi feminimnya lebih dominan. Gitu. Akhirnya dia seperti itu. Ada juga cewek yang maskulin, yang tomboy segala macam. Ngerti. Iya. Ilmu baru nih, guys. Gua kan pinter ya. Parah. Tapi gua waktu sekolah nggak dianggap pinter. Sampai sekarang sih kayaknya nggak ada orang yang kalau anggapan pinter bagi gue cuman buat orang yang kutu buku kali ya. Mungkin lebih tepat kalau orang-orang seperti kita itu dibilang cerdas nggak sih? Cerdas maksudnya? Kalau cerdas itu kan orang yang bisa selalu. Kayaknya bentar. Oh, masih terus? Kalau menurut gue orang cerdas itu orang yang selalu bisa menjadi baik bahkan terbaik di segala kondisi yang nggak terduga. Kalau orang pintar tuh selalu mempersiapkan agar menjadi baik nggak sih? Atau bahkan jadi terbaik. Ya. Kalau yang pintar. Buat gue tuh akhirnya pintar itu nggak penting tuh sekarang. Menurut gue ya. Iya, maksudnya ya. Pintar iya, ya pintar. Iya, maksudnya lu pintar doang gitu ya, pintar doang. Cuma nggak bisa bergaul, nggak bisa memposisikan diri, serius mulu. Bete banget bicara. Tapi pintar gitu. Iya, pintar. Pengetahuannya luas. Pintar matematika juga, fisika. Tapi diajak bicara nggak seru. Gitu. Anjing, gua nggak mau lah ya teman begitu. Males banget orang begitu tuh. Itu menurut gua pintar yang dipersiapkan. Jadi dia nggak bisa di segala kondisi. Kalau orang cerdas, kondisinya apapun dia selalu bisa tahu diri, tahu tempat, tahu gimana caranya bawa nih jadi asik, jadi terbaik. Kalau menurut gua sih. Keren. Sama gua juga. Orang ulangan matematika gua juga disobek kok. gua kelas 1 pernah, kan gua kelas 1 itu jadi
coba jadi stand up comedian ya. Gue bawain materi, nggak itu dulu, sekarang enggak gitu. Dulu gue bawain materi gini, gue tuh masuk kelas unggulan, gue dapat beasiswa, gue dapat ulangan kimia 10, yang lain 100. Itu materi stand up gue, pas ulangan bener gue dapat 10, yang lain 100. anjing gitu gue doa. Tapi emang gue goblok banget sih kalau masalah eksak kayaknya. Sama sih. Dan gue nggak malu buat bilang ya gue bego di bidang itu. So, ya, kenapa emang kalau gue bego? Emang gue nggak mampu kok. Iya. Yang penting gue udah mengerahkan semua kemampuan gue dan hasil gue itu cuma dapat nilai 10, yang lain 100 mungkin. Tapi gue berusaha keras loh. Enggak, gue sih nggak usaha sih. Lu nggak usaha ya? Nggak usah. Cuma gue pernah kelas 2 itu gue berusaha keras untuk nyontek. Nggak pikir. Tapi serius gue pernah kelas 2 itu gue bilang gini, ibu boleh bilang bukan bilang bego ya, maksudnya gue nggak bilang gitu, gue bilang saya buktiin saya bakal dapat nilai gede di ulangan ini, kata gue. Kalau saya mau belajar, kata gue gitu. Kata gurunya ya udah silakan. Akhirnya ulangan gue dapat 98. Lumayan kan. Itu pun gara-gara salah nulis. Dikit, iya. Salah angka dikit. Bukan salah angka, salah nulis angka. Jadi maksud gue itu ini, tapi yang ketulisnya lain lagi. Iya. Kalau begitu kan, kalau misalkan salah nih, salah beneran salah gitu kan, ke bawahnya kan pasti berubah dong. Iya. Ini mah enggak, ke bawahnya tetap sama. Dan guru itu bilang nyontek. Kalau gue kan orangnya, gue nggak nyontek, gue apa adanya. Ibu juga ngelihat gue nggak nyontek gitu kan. Dan kebukti, akhirnya guru itu nggak ngomong apa-apa lagi. Karena emang gue mah nggak suka aja. Menurut gue, ya gimana sih? Lu harus ngapalin rumus segala macam. Penting sih gitu. Penting. Tapi nggak suka aja. Nggak suka aja. Dan bukan kita. Iya, bukan gue banget. Gue juga nggak gitu. Kalau begitu. Karena emang nggak suka dan katakanlah emang gue bebel sih di eksak yang angka. Gue goblok banget. Dan ngomong-ngomong masalah itu, gue juga punya cerita nih, Ted. Ketika SD, gue itu selalu nyontek ketika pelajaran yang hitung-hitungan. Serius. Dan pernah satu kali di kelas 1 4 SD, gue inget banget, gue berusaha keras sebelum ulangan gue hafal itu rumus dan bisa gue dapat nilai 10, nyamain orang yang ranking 1 di kelas waktu itu. Terus? Dia sekali-kalinya di SD. Dan sisanya ya yang gue sering dihukum guru karena nilainya jelek. Ya. Tapi di samping itu gue mampu kok. Kalau gue mampu niat. Ya, enggak, gue mampu ya. Gue niat bisa dapat nilai 10 dan gue masuk selalu ranking 5 terbesar sampai gue lulus SD tanpa gue harus memaksa diri gue untuk menjadi yang terbaik di hal yang gak gue suka. Gak apa-apa nilai MTK gue jelek gitu, yang penting nilai yang gue suka bahasa Inggris waktu itu ya, dari kecil gue suka sampai sekarang ya. Nilai gue selalu bagus di bahasa Inggris dan akhirnya gue mampu kok ranking 3 gue paling gue raih besar itu di kelas 6 tanpa harus gue memaksakan diri gue untuk mendapat yang terbaik di hal yang gak gue suka. Iya, itu penting. Gua SD itu jadi lu nggak harus jadi orang lain kok kalau menurut gua. Itu penting. Kalau gua pengalaman sekolah SD itu malah gua nggak pernah lepas dari 10 besar. Nah, gua nggak pernah lepas. Maksudnya pelajaran apapun termasuk eksak gua masih bisa gitu. Masih mau belajar. SD tuh. MTS gua nggak pernah lepas dari ranking 1 2 3. Nah, kelas 1 itu gua dapat ranking 1. Semester 2-nya gua dapat ranking 2. Semester 3 ya, kelas 2 gue dapat ranking 1, terus semester 2 ranking 1, kelas 3 ranking 1 terus. Gue ngerasa pinter, ternyata pas disaingin sama orang lain gue lebih goblok. Ternyata gue goblok ya. Tapi itu bukti kan kalau ternyata tuh kita ini punya porsi kemampuan kitanya masing-masing dan nggak perlu dipaksa dan kita bisa menjadi salah satu yang terbesar di antara itu tanpa harus jadi terbaik. Misalkan kalau lu pinter, katakanlah lu pinter MTK, berarti lu pinter segala hal. Enggak gitu. Maksud gue poinnya gini, gitu. Ketika gue suka dengan hal itu, gue lakuin dan gue berusaha buat jadi yang baik gitu ya. Bukan buat ya karena gue suka, gue mau itu jadi baik. Gitu. Akhirnya gue dapet itu. Pas datang ke SMA buat gue kayaknya bukan nggak penting ya. Gue tuh nggak suka sama pelajarannya, kadang sama gurunya gitu. Apalagi waktu itu gue dapat predikat yang katakanlah kelas unggulan gitu, yang padahal gue tuh sampai
mikir gini ya, oke gue nggak unggul di bidang pelajaran, ya gue akui itu. Cuma waktu itu sombongnya gue, kapan sih siapa sih yang bisa ngalahin gue di bidang organisasi? Satu angkatan lah bilang itu, karena satu-satunya wakil dari kelas 1 ya gue doang, wakil OSIS. Itu kan bidang organisasi dong. Dan gak ada yang bisa ngalahin, dan gue layak di kelas itu menurut gue. Tapi ternyata guru pikirannya masih kolot ya, nggak ngelihat itu. Maksudnya kayaknya potensi itu penting ya gitu. Potensi lu lihat potensi anak itu bukan dari satu bidang. Mantap. Tadi memorinya penuh, HP-nya jelek. Kali aja yang mau beliin HP nggak apa-apa, gue mah terima aja. Terima kasih. Sama-sama. Makasih yang mau beliin. Gitu. Tadi terakhir apa sih? Bodoh lah. Iya. Enggak, gue gimana ceritanya lu bisa jadi penyiar aja? Oh. Kan gue duluan yang pengen jadi penyiar, bangsat emang. Gimana ceritanya? Mungkin cuman kesempatannya aja yang ngampirin gue duluan gitu. Kesempatan yang menghampiri. Karena setelah gue sering nonton Dedi gitu ya. Dedi Cahyadi. Ya, Dedi Cahyadi gitu ya. Gue mulai Stone Cold dia. Goldberg. Oh, Goldberg. Iya, Goldberg ya, banget sama Goldberg. Sorry Dedi. Bang Dedi, kalau nonton gue fans banget. Siapa tahu bisa diundang. Kayaknya enggak. Amin. Undang Dedi, bro. Dedi doang, cupu dia juga. Bodoh amat. Enggak, gue emang tetap respect sama dia. Enggak. Kalau berani ngobrol sama gue sini. Asal sengaja tantang. Dedi Cahyadi cupu gitu. Ya, mungkin nggak tahu nih siapa dulu yang diundang Dedi. Kalau lu diundang duluan, lu ngajak gue ya. Kalau gue yang diundang duluan, gue ngajak lu. Oke, Deal. Tapi kalau nggak ada yang diajak? Kalau nggak dia, ya kita terus gila. Iya. kita terus bully. Enggak, yang tadi maksud kenapa Dedi? Ngefans Dedi, lu ngefans Dedi. Iya, gue gara-gara ngefans Dedi, gue mulai sepakat sama omongan Dedi tuh. Namanya kebetulan tuh nggak ada, keberuntungan tuh nggak ada. Cuman ketika lu kerja keras dan lu punya kesempatan gitu, jadi kesempatan itu nggak datang gitu ya, lu bisa ciptain kesempatan itu tuh. Menciptakan kesempatan. Dan kemampuan lu harus diasah. Tapi emang gua akuin Dedi Cahyadi itu pinter banget. Parah sih. Iya. Nggak tahu. Padahal akar rambutnya nggak sepanjang gua ya. Gua kan gondrong akar. Oke guys, maaf tadi potong. Ya maklum lah. Nggak ada dana, seadanya. Nggak punya rekaman nggak punya modal buat rekaman. Miskin intinya mah miskin. Pak. Ya Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Pak ikutan Pak. Mau rokok tak? Rokok. Pak. Lagi ngobrol nih Pak. Pak. Saya lagi ngobrol di cangkal itu tuh, main HP. Oh, ngobrol apa tuh? Biasa di HP. Oh, di HP. Mantap. Duduk Pak, duduk. Hah? Berkesal. Kesel kurang tuh. Barengan lah Pak kita. Ya, nilai CD nah HP aja. CD naon? Ada tak? Naon? HP. Oh, HP. Pak ngobrol lah nya sakedeun. Ya ngobrol aja. Gedes Pak. Tuh kan jatuh. Tadi sampai mana sih? Kemarin hilang apa saya? Hilang? Di masjid. Di masjid. Pas lagi saya sembahyang tuh ya. Pas keluar sembahyang pohon suka di kan atas ke. Aju? Kembali lagi saya ke musola, enggak ada. Oh, di masjid. Apa bisa hilang ya Pak? Di masjid. Bisa-bisanya di masjid hilang. Iya, di masjid padahal ya. Tapi udah nanya lagi balik. Udah diumumin ya. Siapa yang mau HP cina harus dikembalikan lagi. Udah ngomong tuh. Tapi ternyata enggak ada sekarang. Sampai sekarang. Tapi udah beli lagi dong. Hah? Udah beli lagi. Punya anak itu mah dibawa ke saya. Buat nyari rezeki ya. Itu masih bagus sih, belum ada sebulan belum. HP-nya apa Pak HP-nya? HP apa? Samsung. Tuh, Samsung. Buat yang nemuin ya. Iya. Samsung di musola mana, Pak? Di dalam. Oh, di dalam Citra Gading sini. Citra Gading. Hilang, guys. Kembali yang nemuin, balikin lah ya. Iya.
sampai si bapaknya hilang di musola lagi tempat ibadah. Tapi kayak dikembali ke masih nama. Iyalah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan diganti yang lebih Pak ya. Amin. Amin. Tinggalkan sholat masalah sekurangnya. Bisa-bisa leungitnya. Wis hese seorang ini milik lah. Bener. Ai lain milik banyak-banyak. Iya. Hese bu. Ya kadang-kadang pan jelema ge teu udur teu asup angin banyak. Mati pan. Iya. Benar-benar. Itu. Sebenarnya itu apa ge? Pak. Karena miliknya. Iya. Milik mautnya. Ari diantarkeun sekurang teh syukur teh diantarkeun atuh kajeun. geus teh. Ikhlas we Pak nya. Sudah diganti nu leuwih. Nek dikumakeun orang ya. Untuk mamarahan gitu baliknya. Nah, jadi orang dicengceri kan ya kurangnya. Mau balik. Kudu datang. Kudu datang. Bener. Benar. Wis aku nanti jelema anu teu muriang, anu teu asup angin, wanci meninggal pan. Iya benar. Pas HP-nya, wanci leungit mah leungit, wanci rusak mah rusaknya. Wanci hilang-hilang. Itu. Wis lain milikna. Benar. HP hilang di musola, guys. Tempat ibadah. Kadang-kadang banyak sih. Banyak ya. Di masjid gitu nya. Wis teu aneh deui. Jadi lumrah akhirnya. Tapi sekarang teh nah teh orang lompat ka mana si HP-nya? Nah, teh kitu ge. Lompatna dijual apa ka counter? Berenang. Kayana. Atau dijual barasi geus lompat ka counter. Nya. Mau mantak sebuh Padahal mah teu sabaraha nya. artinya mending keneh Dibalikeun. Itu mending keneh menta itunya. Timbang maling. Namun dibalikeun kurang dibere uang rokok gitu. Iya benar. Benar. Tapi ada kemungkinan kira-kira Bapak lupa naruh nggak nih? Ih, kubu di dirinya di kurang ini HP nih. Kurang di sini. Terus habis sholat, be nya leungit. Can milik Pak. Akhirnya Sabar we nya Pak. sekurang teh geus lain milik nah. Lain milik mah hese. Rokok Pak. Geus lain milik sekurang teh geus milik nah kaditu. Kalau bahkan HP masing teh ya bisa dibelikan deui. Pak. HP leungit di musola, guys. Sampai mana tadi, Bel? Dedi Cahyadi Cupu. Susah. Padahal pansos sih gua. Mau diundang. Tapi gua enggak ngefans sama dia. Tapi gua ngefans. Gua suka sama pikirannya aja. Sama tugas di jalan bae. Tugas di jalan, Pak. Yang penting mah gawe apa? Halal. Saya teh berkah bae. Saya teh berkah bae-nya, aya halal mah. Itu WLD siaran di tongkrongan biasa aja, di sekolah biasa aja, tapi sekarang jadi penyiar radio, masih magang. Udah ya gitu. Habis ngobrol tadi sama bapak, HP-nya hilang di musola, balikin yang nemu, yang ngerasa lah ya. Wayahna karunya bukan masalah karunya tapi parah tempat sih. Suci Parah kelas WP-nya sudah diganti nu leuwih. Nek dikumakeun orang ya. Untuk mamarahan gitu baliknya. Nah, jadi orang dicengceri kan ya kurangnya. Mau balik. Kudu datang. Kudu datang. Bener. Wis aku nanti jelema anu teu muriang, anu teu asup angin, wanci meninggal pan. Iya benar. Pas HP-nya, wanci leungit mah leungit, wanci rusak mah rusaknya. Wanci hilang-hilang. Itu. Terus lain milikna. Benar. HP hilang di musola, guys. Tempat ibadah. Kadang-kadang banyak sih. Banyak ya. Di masjid gitu nya. Wis teu aneh deui. Jadi lumrah akhirnya. Tapi sekarang teh nah teh orang lompat ka mana si HP-nya? Nah, teh kitu ge. Lompatna dijual apa ka counter? Berenang. Kayana. Atau dijual barasi geus lompat ka counter. Nya. Mau mantak sebuh Padahal mah teu sabaraha nya. artinya mending keneh Dibalikeun. Itu mending keneh menta itunya. Timbang maling. Namun dibalikeun kurang dibere uang rokok gitu. Iya benar. Tapi ada kemungkinan kira-kira Bapak lupa naruh nggak nih? Ih, kubu di dirinya di kurang ini HP nih. Kurang di sini. Terus habis sholat, be nya leungit. Can milik Pak. Akhirnya
nya. Sabar we nya, Pak. Sekurang teh geus lain milik. Lain milik mah hese. Rokok, Pak. Geus lain milik sekurang teh geus milik na kaditu. Tapi pasana HP masuk teh ya bisa dibelikan deui. Heeh, Pak. HP leungit di musola, guys. Sampai mana tadi, Pak? Dedi Cahyadi Cupu. Dedi. Susah. Padahal pansos sih gua. Mau diundang. Tapi gua enggak ngefans sama dia. Tapi gua ngefans. Gua suka sama pikirannya aja. Sama tugas di jalan bae. Tugas di jalan, Pak. Yang penting mah gawe apa? Halal. Saya tiga berkah bae. Saya tiga berkah baenya, aya halal mah. Itu Weldy siaran di tongkrongan biasa aja, di sekolah biasa aja, tapi sekarang jadi penyiar radio, masih magang. Udah ya gitu. Habis ngobrol tadi sama bapak. HP-nya hilang di musola. Balikin yang nemu, yang ngerasa lah ya. Wayahna. Karunya bukan masalah karunya nah. Tapi parah tempat sih. suci. Parah ya. Pakai maling.